Coba deh kamu bayangin ya, ada sebuah rejim kekuasaan yang bisa dibilang sangat absolut. Bertahan sampai 32 tahun. Kuat banget itu kan, nggak tergoyahkan. Dan mampu meredam semua oposisi. Tapi tiba-tiba runtuh cuma dalam hitungan bulan. Dan uniknya, bukan karena invasi militer, tapi karena anjloknya nilai tukar mata uang kita. Iya, murni karena krisis moneter awalnya. Nah, hari ini kita bakal membedah artikel jurnalistik dari Kompas.com tentang kilas balik 21 Mei 98. Misi kita nih, kita mau ngajak kamu memahami anatomi kejatuhan Orde Baru. Betul. Dan melihat langsung gimana dompet masyarakat yang mendadak kosong itu bisa berubah jadi senjata yang menghancurkan struktur politik raksasa. Karena kalau dipikir-pikir, ironis banget loh ini. Di bulan Maret 98, di tengah ekonomi yang lagi hancur-hancurnya, Soeharto itu kan baru aja terpilih lagi untuk ke-7 kalinya. Iya, secara formal kekuasaannya masih terlihat sangat solid ya di atas kertas. Nah itu, aku tuh ngebayanginnya kayak, kamu berhasil memenangkan kursi kapten nih. Tapi kapalnya udah bocor. Iya benar, kamu jadi kapten tapi di atas kapal yang lambungnya tuh udah bocor parah, nggak masuk akal kan? Analogi kapal bocor itu pas banget sih sebenarnya. Karena artikel ini kan menjelaskan bahwa krisis moneter tahun 97 itu bukan sekedar angka merah di bursa saham ya. Itu tuh ibarat air yang masuk dan menghancurkan fondasi legitimasi rezimnya. Rezim itu kan biasanya memelihara loyalitas elit lewat sistem patronase. Maksudnya bagi-bagi keuntungan ekonomi gitu ya ke lingkaran dalamnya? Nah, tepat. Begitu sumber daya finansialnya mengering karena krisis, ya kemampuan rezim buat membeli kesetiaan mereka ikut hilang. Oh, wow. Jadi sistemnya langsung macet ya? Betul. Dan dari sisi masyarakat, praktik KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, yang dulu mungkin masih ditoleransi karena ekonominya tumbuh, tiba-tiba jadi sasaran amarah. Ya, gimana nggak marah? Orang harga beras aja udah nggak terjangkau kan waktu itu? Persis. Jadi krisis ini bermutasi dari sekedar masalah ekonomi jadi krisis kepercayaan total. Berarti ini tuh bukan cuma emosi sesaat ya, ini kalkulasi logis masyarakat. Kayak ketika negara gagal menjaga stabilitas ekonomi, ya kemarahan pindah dari meja makan ke jalanan. Bener banget. Dan kalkulasi logis ini memuncak di pertengahan Mei 98. Kamu bayangin, tanggal 18 Mei, puluhan ribu mahasiswa dari Jabodetabek menduduki Gedung Senayan. Puluhan ribu, dan bukan cuma mahasiswa kan, ada tokoh-tokoh nasional juga yang ikut turun. Iya, ada pakar hukum tata negara, Profesor Dr. Sri Sumantri, terus tokoh Malari juga, Dr. Hariman Siregar. Mereka semua menduduki gedung DPR MPR. Mereka nuntut apa aja tuh di sana? Tuntutannya jelas, mereka minta sidang istimewa, terus menuntut kebebasan pers, dan yang paling penting, mereka mendesak ABRI untuk memihak pada rakyat. Tunggu. Ini yang bikin aku agak mikir keras nih pas baca sumbernya. Tanggal 19 Mei, Ketua DPR MPR Harmoko kan tiba-tiba minta Soeharto mundur. Iya, itu momen yang sangat krusial. Tapi kan parlemen yang sama ini yang melantik beliau 2 bulan sebelumnya. Maksudku, apakah mereka ini murni tersentuh sama suara mahasiswa atau sistem di dalam lingkarannya sendiri yang udah mulai panik? Kalau dari analisis strukturalnya, opsi kedua itu jauh lebih masuk akal. Oh ya, berarti emang panik ya mereka? Iya, jadi manuver Harmoko dan para wakilnya itu sebenarnya pukulan telak dari dalam. Elit parlemen tuh mulai menghitung ulang posisi mereka. Aku paham. Mereka lihat masa udah blokade Senayan, instrumen negara kewalahan, jadi mereka mikir cara nyelamatin diri sendiri dong. Betul sekali. Mencabut dukungan dari pemimpin yang lagi terpuruk itu adalah cara mengamankan posisi mereka pasca rezimnya jatuh. Pengunduran diri Soeharto tanggal 21 Mei dan naiknya B.J. Habibie itu jadi sesuatu yang gak terelakkan. Jadi nyambung ya sekarang? Ini bukan cuma soal protes moral aja, tapi hasil akhir dari terputusnya urat nadi ekonomi yang mengikat elit politik itu sendiri. Betul. Sejarah membuktikan kalau krisis finansial yang gak tertangani, digabung sama tekanan akar rumput, itu bisa membongkar struktur sekuat apapun. Benar-benar luar biasa ya, rezim sebesar itu runtuh karena dompet yang kosong. Nah, ini bikin aku mikir dan pengen nanya ke kamu yang lagi dengerin. Melihat betapa cepatnya krisis ekonomi meruntuhkan sistem absolut di tahun 98, menurut kamu apakah sistem politik modern di negara manapun saat ini benar-benar kebal kalau dihadapkan pada guncangan resesi ekonomi global yang ekstrim? Sesuatu untuk kamu renungkan.
saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusuhan Rakyat pagi ini pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.